Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam literasi. Selamat datang di channel kita, channel literasi lomba menulis. Yang mana channel kita ini akan menggelar lomba setiap minggunya, yakni lomba penulisan. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng di channel ini agar terus tahu apa perkembangan dari channel ini, terutama tentang lombanya. Kali ini kita akan mereview sebuah buku yang berjudul Origin, karangan Dan Brown. Buku ini menceritakan tentang konspirasi-konspirasi yang berbau ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ada seorang futuris bernama Edmund Crick. Dia merupakan ahli teknologi dan merupakan ahli komputer, terutama ahli komputer yang menciptakan komputer super canggih dengan artificial intelligence. Ya mungkin kalau bisa dibilang sekarang komputer super canggihnya Edmund Crick ini masuk dalam 4.0 ya. Jadi memang benar-benar canggih kalau di dalam novel ini. Nah, Edmund Crick ini dia mendapat satu temuan yang pada awal novel ini temuan ini baginya akan menggemparkan dunia, terutama di bidang keagamaan, karena yang dia dapati dari hasil penelitiannya dengan komputer super canggihnya ini akan menyampingkan keberadaan Tuhan akan penciptaan makhluk hidup dan alam semesta. Nah, temuan itu akan dipaparkan oleh Mr. Crick. Dalam paparannya nanti atau acara akbar yang akan digelar Mr. Crick ini, dia mengundang salah satu profesor simbolik, yaitu Robert Langdon. Robert Langdon ini sudah beberapa kali menjadi peran utama di novel Dan Brown ya, seperti Da Vinci Code, Inferno dan lain sebagainya. Kali ini Robert Langdon sendiri juga akan berperan dan memecahkan simbol-simbol yang akan menjawab temuan dari Mr. Crick ini sendiri. Nah, sebelum acara akbar temuan Mr. Crick tersebut, dia sempat mengobrol dengan 3 orang pemuka agama. Obrolannya ini seperti curhat atau meminta pendapat gitu, yaitu Uskup Valdespino, yakni seorang pastor, seorang uskup di katedral negara Spanyol. Kemudian ada Robby Yehuda Koves yang merupakan pemuka agama Yahudi, dan Alamah Syekh Muhammad Al-Fadl. Alamah Syekh Muhammad Al-Fadl ini adalah pemuka agama Islam sendiri. Dia sempat memaparkan sedikit apa hasil temuannya, dan dia memberikan sebuah soft copy kepada 3 orang pemuka agama itu. Soft copy ini adalah merupakan cuplikan dari apa yang akan dipaparkannya nanti. Nah, ketika ketiga orang pemuka agama itu melihat cuplikan dari apa yang akan dipaparkan Mr. Edmund Crick ini, ketiga pemuka agama itu sangat-sangat terkejut. Mereka terkejut dan lalu mereka berdiskusi. Kemudian diskusi mereka selama beberapa hari itu dilakukan lewat telepon ya. Dan ternyata mereka ingin menghentikan agar paparan akbar dari Edmund Crick ini jangan dilakukan. Karena apa? Karena akan mengesampingkan agama sebagai fondasi rohani dari umat manusia di muka bumi. Karena apa?
karena temuan Mr. Crick ini dianggap mengesampingkan bahwasannya makhluk hidup itu juga bisa diciptakan oleh teknologi. Bukan semata-mata makhluk hidup ini diciptakan oleh Tuhan. Selama ini kan semua agama pasti mengatakan makhluk hidup itu diciptakan oleh Tuhan. Dan ternyata Edmund Crick mendapatkan temuannya ini, ternyata makhluk hidup itu bisa diciptakan tanpa bantuan tangan Tuhan. Nah, lalu berdasarkan cuplikan paparan Edmund Crick tadi, dalam cerita ini ulama Syekh Muhammad Al-Fadl tampaknya sedikit terkejut dan dia ingin memberitahukan kepada dunia bahwasannya tentang temuan Edmund Crick ini agar tidak terjadi keributan umat manusia tentang agama dan ilmu pengetahuan. Namun saat Syekh Muhammad Al-Fadl ingin mengumumkan ini terlebih dahulu, Syekh Muhammad Al-Fadl ini dibunuh di tengah gurun dengan orang yang tidak dikenal. Lalu Uskup Valdez Pino dan Robi Yehuda Koves juga terkejut atas pembunuhan Syekh Muhammad Al-Fadl ini. Nah, kemudian tidak beberapa lama Mr. Crick sendiri ternyata memajukan acara akbar dia ini. Nah, yang sebelumnya berjarak beberapa hari setelah diberitahukan kepada pemuka agama dan setelah wafatnya dari Syekh Muhammad Al-Fadl, dia mempercepat acara akbarnya ini satu hari dimajukan sebelum undangan acara tersebut. Nah, kedua pemuka agama Uskup Valdez Pino dan Robi Yehuda Koves ini malah semakin terkejut dengan apa yang dilakukan Mr. Crick ini. Dan di sana paparan akbar, temuan akbar dari Mr. Crick ini dilakukan di museum Guggenheim di Bilbao, Spanyol, yang mengundang Robert Langdon dan ilmuwan-ilmuwan dari seluruh dunia. Nah, ketika paparan ini dilakukan, diawali dengan perkenalan dari ilmuwan-ilmuwan masa lalu dan keberadaan dunia, dan mempertanyakan satu hal yang belum terjawab selama makhluk hidup ataupun manusia di muka bumi ini ada, yaitu pertanyaan di mana kita berasal dan apa tujuan hidup kita ke depan. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan Mr. Crick dalam paparannya ini. Nah, Mr. Crick juga menunjukkan satu penelitian dari Stanley Miller dan Harold Urey pada tahun 1950 tentang subpurba, yaitu penciptaan makhluk hidup yang gagal. Nah, berdasarkan inilah Mr. Crick ingin agar ilmu pengetahuan itu tetap dan terus digali agar dapat memberikan hal-hal yang baru. Kemudian Edmund Crick di Museum Guggenheim itu keluar dari panggung, dan di dalam panggung dia ditembak oleh orang yang tidak dikenal. Nah, di sini tinggallah Robert Langdon yang sempat tertuduh sebagai pembunuh Mr. Crick bersama Ambra Vidal. Ambra Vidal adalah tunangan dari putra mahkota Raja Spanyol yang pada saat itu menjadi pembawa acara temuan paparan akbar Edmund Crick. Nah, dengan konspirasi-konspirasi yang ada,
Robert Langdon dan Ambra Vidal ini sempat tertuduh sebagai pembunuh dari Mr. Criggs. Dan hal pembunuhan Mr. Criggs ini menghebohkan dan menggemparkan dunia. Namun ternyata Edmund Criggs sebelum kematiannya itu sudah memerintahkan Winston yaitu komputer super canggihnya yang berada di dalam handset dari Robert Langdon, handset yang diberikan sebelum masuk ke Museum Guggenheim. Dan Winston ini yang mengarahkan Robert Langdon untuk memecahkan apa sebenarnya temuan dari Mr. Criggs itu sendiri. Dan setelah melewati konspirasi, aparat hukum dan pihak-pihak kerajaan, akhirnya Robert Langdon berhasil memecahkan paparan dari Mr. Criggs itu sendiri. Dan ternyata paparan tersebut adalah tentang penciptaan makhluk hidup. Komputer super canggih dari Mr. Criggs yang bisa memprediksi masa depan melanjutkan penelitian Sop Purba oleh Stanley Miller dan Harold Urey. Dan ternyata penelitian itu yang dilakukan oleh komputer super canggih Edmund Criggs itu menunjukkan masa depan terciptalah makhluk hidup hasil dari penelitian Sop Purba tersebut. Nah, selain itu juga bagi Edmund Criggs di dalam paparan tersebut, saat ini kita menambah satu kingdom makhluk hidup yang selama ini kita kenal ada beberapa versi, ada 5, ada 6. Namun Edmund Criggs membuat satu makhluk hidup versinya yang akan berdampingan hidup bersama dengan manusia saat ini dan ke depan, yaitu Kingdom Technoid. Kingdom Technoid ini adalah teknologi yang hidup seperti makhluk hidup dengan artificial intelligence-nya membantu manusia, ataupun juga bisa berdampak buruk bagi manusia itu sendiri. Dan bagi Edmund Criggs ini adalah salah satu makhluk hidup baru di muka bumi. Nah, pada saat temuan ini telah ditemukan oleh Robert Langdon, Uskup Valdespino saat itu dikira sebagai pembunuh dari Mr. Criggs itu sendiri. Namun di akhir novel ini ternyata ketiga pemuka agama itu tetap suci. Mereka tidak ada membunuh Mr. Criggs. Robert Langdon juga bukan pembunuh dari Mr. Criggs. Yang membunuh Mr. Criggs adalah Mr. Criggs itu sendiri yang merencanakannya lewat tangan Laksamana Luis Avila, yang mana Laksamana Luis Avila ini telah digiring oleh komputer super canggih milik Mr. Criggs agar pada saat paparan itu terjadi membunuh Mr. Criggs itu sendiri. Nah, kenapa Mr. Criggs membunuh dirinya sendiri? Karena komputer super canggihnya, jaringan komputer super canggihnya itu telah menunjukkan bahwasannya dia akan mati pada hari itu karena dia memiliki kanker. Nah, jika kita ingin tahu lebih dalam lagi tentang cerita ini, novel ini, teman-teman bisa membelinya ya di toko buku dan bisa pesan melalui online juga. Tapi novel ini memang sangat layak dibaca dan kategori wajib dibaca. Memang ceritanya itu cukup seru dan kita tidak akan melepas buku ini saat membacanya sebelum kita selesai membaca dari buku berjudul Legend ini. Oke, terima kasih. Demikian
review buku dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa ikuti terus channel kita, karena setiap minggunya kita akan mengadakan lomba menulis. Karena itu jangan lupa subscribe Literasi Lomba Menulis. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.